Salam dan bahagia. Selamat datang. Saat ini kita akan mempelajari tentang merancang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang SMA atau SMK dengan tema Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Seperti yang sudah Ibu dan Bapak Guru pelajari sebelumnya, tentunya masih ingat ya, tahapan perencanaan proyek mulai dari merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila, menentukan peran setiap pemangku kepentingan untuk membentuk tim fasilitasi proyek, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, serta pemilihan tema, dan juga topik spesifik dari tema tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahapan merancang modul proyek. Sebelum kita masuk pada tahapan merancang modul proyek, masih ingat ya, apa saja prinsip kunci dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ada berapa prinsip kuncinya? Ya, betul sekali. Ada 4 prinsip, yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Ingatlah selalu 4 prinsip kunci ini selama kita merancang modul proyek. Modul proyek merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema serta topik proyek, serta berbasis perkembangan jangka panjang. Modul proyek dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak Guru diberikan kebebasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan peserta didiknya. Ayo kita mulai merancang modul proyek. Ingat kembali prinsip kuncinya ya. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk merancang modul proyek kita. Langkah pertama sudah kita lalui, dan kepala sekolah sudah menyatakan untuk kita mulai merancang modul ini. Pada langkah kedua, diketahui bahwa sekolah ini berada di daerah pusat kota dengan lahan yang terbatas dan tidak ada sisa lahan bertanah untuk peserta didik bisa bercocok tanam. Peserta didik juga kebanyakan tinggal di perumahan padat penduduk. Melalui diskusi yang sudah dilakukan antara guru dan peserta didik sebelumnya, pada saat belajar biologi, ada keinginan untuk bisa latihan bercocok tanam. Namun, tidak mungkin dilakukan karena tidak tersedianya lahan bertanah di lingkungan sekolah maupun rumahnya. Wah, dari sini kita sudah melakukan langkah 2 dan langkah 3. Berangkat dari kebutuhan dan kondisi peserta didik serta lingkungan sekolahnya tadi, kita akan mengangkat tema berrekayasa dan berteknologi dalam membangun NKRI dengan topik berkebun tanpa tanah. Selanjutnya, kita akan menentukan dimensi apa saja dari profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Dimensi yang akan dicapai fokus pada berakhlak pada alam, dan dimensi lainnya juga bisa dilatih kembangkan pada modul proyek ini adalah bergotong royong, dengan sub-elemen kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Bernalar kritis, dengan sub-elemen mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan juga gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kreatif, dengan elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, waktunya kita memikirkan bagaimana kita akan menentukan ketercapaian elemen ataupun sub-elemen dari profil pelajar Pancasila tersebut. Untuk asesmen sumatif, kita akan menggunakan 2 jenis rubrik yang berhubungan dengan elemen dari profil pelajar Pancasila dan juga hasil karya inovatif dari proyek berkebun tanpa tanah. Rubrik hasil karya ini dibuat bersama-sama dengan peserta didik. Untuk asesmen formatif, sepanjang proses pembelajaran berlangsung melalui pemberian umpan balik dan juga akan menggunakan jurnal proyek yang akan selalu diisi oleh peserta didik. Ayo, saatnya kita membuat alur kegiatan dari proyek berkebun tanpa tanah ini. Atau kita akan melakukan langkah 6, 7, dan 8. Untuk proyek berkebun tanpa tanah ini, kita akan menggunakan proses desain rekayasa atau engineering design process yang terdiri dari beberapa tahap. Kita bisa menggunakan tahapan EDP sebagai alur proyek. Tahapan yang ada disingkat menjadi makers, mulai dari M. Masalah. Apa masalah yang harus dipecahkan? Apa idemu? Kumpulkan ide solusi yang ada. Konsep. Rancang solusinya. Eksekusi. Lakukan dan uji coba rancangan. Renovasi, perbaiki hasil uji coba. Sosialisasi, bagikan hasil karyamu ke masyarakat.
masing-masing M, A, K, E, R, S itu akan ada kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Setelah kita tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing tahapan makers, ayo kita lanjutkan membuat skenario pembelajarannya. Silakan melihat lampiran dari modul proyek ini untuk mengetahui seperti apa skenario pembelajarannya. Skenario pembelajaran sudah selesai. Ayo kita lengkapi dengan lembar kerja, referensi artikel, video, jurnal proyek, dan apapun yang akan dibutuhkan oleh peserta didik selama proses pelaksanaan proyek berlangsung. Sampai di sini, sebetulnya kita sudah selesai membuat modul proyek. Berarti saatnya kita menelusuri untuk meninjau kembali apakah semua komponen-komponen yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum. Kita bisa menggunakan tabel ini untuk membantu. Namun, yang harus kita ingat adalah modul proyek ini bukan soal administratif, tapi bagaimana alur proyek yang kita buat dapat membantu peserta didik mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri mereka masing-masing. Nah, modul proyek ini sudah siap kita gunakan. Masih ingat 4 prinsip kunci dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan? Apakah modul proyek kita sudah holistik? Apakah sudah konstekstual? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah bersifat eksploratif? Apabila semua jawabannya adalah ya, selamat! Modul ini sudah siap untuk kita laksanakan. Sudah jelas ya dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat modul proyek. Sekarang, waktunya Ibu dan Bapak Guru membuat model proyeknya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari tujuan proyeknya, karakteristik peserta didik, kearifan lokal, lingkungan, dan lainnya yang mungkin perlu disesuaikan. Selamat membuat modul proyek. Salam dan bahagia.